Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Sumi Rahayu dalam pembelajaran matematika kelas 4. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Baiklah anak-anak, mari kita simak bersama-sama. Kali ini kita akan belajar dengan cara yang ketiga, yaitu pohon faktor. Masih ingat kan kemarin? Apa itu faktor? Ya, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Begitu juga dengan pohon faktor. Berarti kita harus bisa membagi habis bilangan-bilangan yang akan dicari FPB-nya. Kita langsung saja, kita akan mencari, misalkan ada soal carilah FPB dari 10 dan 15 ya. Seperti soal yang kemarin, biar itu untuk menyamakan apakah cara-cara yang kita pakai walaupun berbeda tetapi hasilnya tetap sama ya. Kita menggunakan pohon faktor. Kita ambil bilangan 10, kita bagi dengan bilangan prima ya. Di sini yang buat membagi itu harus bilangan prima. Karena akar dari pohon faktor itu yang terkecil harus bilangan prima, ya. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Kita ambil 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Di sini 2 adalah bilangan prima, 5 juga bilangan prima. Berarti sudah selesai pohonnya, ini akarnya sudah prima, jadi kita lingkarin saja ya. Begini artinya bilangan prima itu sudah tidak bisa dicari faktornya, karena ingat bilangan prima itu cuma punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi pelajaran-pelajaran Bu Guru yang kemarin itu selalu diingat, karena selalu sambung ya, selalu menyambung dan selalu dipakai dalam kita belajar matematika. Kemudian yang kedua, bilangan 15. Kita cari, kita bagi, bilangan prima terkecil adalah 2. Kita coba selalu dari yang terkecil. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita ganti. Setelah 2 adalah 3. Apakah 3 bisa? 15 dibagi 3 ternyata dapat 5. Dapat 5 dan 3 itu sudah prima, kita lingkarin ya. 5 juga sudah prima. Bagaimana langkah selanjutnya untuk mencari FPB? Kita buat faktorisasi prima ya. Jadi kita ambil faktor-faktor primanya ya, namanya faktorisasi prima. Faktorisasinya dari 10 itu ada 2 dan 5. Kita tulis 2 kali 5. Kemudian dari 15 ada 3 dan 5 ya. Setelah kita dapatkan faktorisasi prima, yaitu 10 2 kali 5, 15 3 kali 5. Kita cari persekutuannya ya. Kita dapatkan yang sama adalah 5.
Yang 2 dan 3 tidak sama, kita tidak pakai ya. Jadi hanya dipakai yang sama saja. Kita pakai yang sama, yaitu FPB 10 dan 15 adalah 5. Kita pakai salah satu aja. Bukan 5 kali 5, bukan ya, tapi kita ambil salah satu aja. Ya, paham ya? Tapi seandainya nanti ada pangkat, kita ambil pangkat yang terkecil. Ya, ingat, kalau misalkan ada pangkat di sini, misalnya pangkat 2, di sini pangkat 1, kita ambil pangkat yang terkecil. Kalau di dalam KPK, kita ngambilnya pangkat yang terbesar. Tapi di dalam FPB, kita ngambilnya pangkat yang terkecil. Jangan kebalik ya. Kalau di dalam FPB justru kita ngambil pangkat yang terkecil. Ya, paham ya? Ini hasilnya 5. Bu Guru ulangi lagi. Mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Pertama kita buat pohon faktornya. Kita bagi bilangan prima dulu. Yang terkecil 2. 10 bagi 2, 5. Ya. Kemudian karena sudah prima, kita lingkarin. Langsung kita lingkarin kalau sudah prima ya. Biar kamu tidak bingung. Kemudian 15 dibagi 2 tadi tidak bisa. Kita setelah 2 adalah bilangan primanya adalah 3, kita bagi 3 ternyata bisa. Di sini juga kita lingkarin karena sudah prima. Setelah itu kita ambil faktorisasi prima. Dari 10 itu 2 kali 5. Kita ambil 2 kali 5. Kemudian dari 15 kita ada 3 kali 5. Kita ambil 3 kali 5. Untuk menentukan FPB, kita cari persekutuannya. Ternyata kita mendapatkan 5. Karena sama-sama tidak ada pangkat, kita ambil salah satu. Dan seandainya ada pangkat, kita ambil yang terkecil pangkatnya ya. Sedangkan faktor yang tidak sama, kita abaikan ya. Kita tidak tulis. Kalau di dalam KPK, faktor yang tidak sama ditulis dan dikalikan. Itu dikalikan kalau di dalam KPK. Tapi di dalam FPB, faktor yang tidak sama kita abaikan. Kita tidak pakai ya. Jadi kita hanya pakai faktor yang sama. Itu pun pangkat yang kecil. Jangan keliru. Kalau di dalam FPB justru pangkat yang kecil. Walaupun di sini tulisannya besar, tapi di sini kita ambil yang kecil. Paham ya? Agar bisa untuk membagi bilangan yang dicari dicari FPB-nya. Ngerti ya, paham ya? Kita beralih ke soal yang lain. Kita coba cari FPB dari 30 dan 40 ya. Kita ambil 30 dan 40 coba. Kita buat pohon faktornya 30. Yang jelas kita harus ambil 2 dulu. Kita bagi 2. Kita akan mendapatkan 30 bagi 2. Kita dapatkan 15. Ini sudah prima. Langsung kita lingkarin. Ya. Apakah 15 sudah prima? Belum, karena 15 bisa dibagi. 15 kita bagi 2. Tidak bisa. Setelah 2 ada bilangan 3. Jadi 15 kita bagi 3. Ternyata bisa. Hasilnya 5. Apakah 3 sudah prima? Kalau sudah kita lingkarin. Yang 5 juga sudah prima, kita lingkarin. Akhirnya pohon faktor ini sudah selesai. Karena akar-akarnya itu sudah prima. Nah, tidak kelihatan ya. Karena akar-akarnya ini sudah prima. Paham ya? Sedangkan yang tidak prima, kita tidak usah pikirkan, biarkan saja. Kita hanya mengambil akarnya saja, ujungnya. Ujungnya kita ambil dan itu yang prima. Ingat ya, yang prima. Kemudian 40
kita buat biasa. Kita harus membagi dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Kita tulis. Jangan lupa 2 sudah prima, kita lingkarin. Artinya sudah selesai ya. Kita tinggal memikirkan yang 20. Kita bagi lagi dari yang terkecil lagi, yaitu 2. 20 dibagi 2 kita dapatkan 10. Ingat, ini sudah prima, kita lingkarin juga ya. Kemudian 10 kita masih bagi lagi 2 lagi. Jadi setiap pembagian yang kita pikirkan hanya bilangan prima terkecil dulu. Kalau 2 tidak bisa, kita tingkatkan menjadi 3. 3 tidak bisa, baru 5. 5 tidak bisa, 7. 7 tidak bisa, 11 dan seterusnya ya. Kemudian ini dapatnya 5. 2 sudah prima? Sudah. 5 sudah prima? Sudah ya. Sudah selesai pohon faktornya karena akar atau ujung-ujungnya sudah prima semua. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Abaikan faktor yang tengah, yang ini yang bukan prima. Kita abaikan saja. Kita tidak tulis ini ya, makanya kita tidak lingkari. Kita tulis faktorisasi primanya 30 sama dengan, kita tulis 2, 3, 5. Kita kalikan 2 kali 3 kali 5 ya. Kemudian yang 40 kita dapatkan 2-nya 1, 2, 3. Kita langsung pangkatkan. Kita tulis 2 karena 2-nya ada 3, 1, 2, 3. Kita pangkat di sini 3. Paham ya? Jangan 2 kali 2 kali 2 kali 2, tidak usah. Kita langsung pangkatkan 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Kemudian kali 5. Paham? Setelah kita dapatkan faktorisasi prima, kita tinggal ambil persekutuannya. Kita cari yang sama. Kita jodohkan yang sama nih, 2 sama. Kemudian 5. 5 sama. FPB 30 dan 40 yaitu kita tulis di sebelahnya aja ya. Di sini aja. 2, 2. Masih ingat? Jika ada 2 yang sama, kita tulis pangkat yang kecil. Ini sebenarnya pangkat 1 karena tidak ditulis aja ya, karena 1 itu tidak ada bedanya dengan ditulis ataupun tidak. Jadi ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. Lebih besar 2 pangkat 3. Kita ambil yang kecil ya. Jadi cukup kita ambil 2 saja. Kemudian ini sama juga 5, kita ambil 1 saja. 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Jadi ingat, jika ada pangkat kita ambil pangkat yang kecil. Kalau di dalam KPK kita ambil pangkat yang besar, tapi di dalam FPB kita ambil pangkat yang kecil. Dan faktor yang tidak ada jodohnya kita abaikan. Yang sendirian ini 3 tidak usah ditulis, tidak usah dikalikan, kita abaikan saja. Paham ya? Ini adalah cara mencari dengan pohon faktor, cara mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Sudah jelas? Bu Guru kasih 1 soal lagi biar kamu itu lebih jelas lagi. 20 dan 30. 20 dan 30 ya. Kita ambil 20 dan 30.
20 dibagi 2, 10. Kita lingkarin yang duanya karena udah prima. Kita bagi 10 dengan 2, dapat 5. Kita lingkarin, jadi semua sudah selesai. Kemudian yang ini 2, 30 bagi 2, 15. Kita sudah dapat prima yang 2. Kita bagi lagi, selalu dengan 2. 2 tidak bisa, baru 3. 3 dan 5. Ini udah prima, udah selesai ya. Abaikan yang ini. Kita buat faktorisasi primanya. 20 yaitu 2. 2-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian 30 ada 2, tidak ada pangkat, berarti tidak pangkat. Kemudian 3 dan 5. 3 kali 5. FPB-nya FPB 20 dan 30 yaitu yang sama kita lingkarin. Yang sama kita lingkarin. Kita dapatkan 2 dan 5. Karena 2 ada 2 pangkat 2, kita ambil yang terkecil yaitu 2 dan 5. Jadi 10. Paham ya? Jelas ya? Ini mudah-mudahan beberapa cara yang Bu Guru jelaskan, baik itu tentang cara pertama, cara kedua maupun cara ketiga, itu semuanya sama ya. Tinggal bagaimana kamu mempelajarinya. Semuanya cara bagus dan hasilnya juga benar. Jadi silahkan saja kamu pilih mau pakai cara yang mana yang menurut kamu paling mudah dan paling nyaman bagi kamu untuk mencari FPB. Jadi Bu Guru tidak harus kamu harus pakai pohon faktor, tidak seperti itu ya. Silakan prosesnya, mau pakai cara yang pertama, faktor bilangan, atau mau pakai cara yang kedua, tabel pembagian, atau mau pakai cara yang ketiga, pohon faktor, itu terserah sama kamu semua ya. Sekian pembelajaran dari Bu Guru tentang FPB. Semoga yang Bu Guru jelaskan kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti, sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan FPB ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.